Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Upitasari, CGP Angkatan 10, akan menampilkan jurnal Dwi mingguan saya, modul 1.1. Tepatnya, saya menggunakan model 4F, Fact, Feeling, Finding, dan Future. Model 4F, Fact, Feeling, Finding, Future. Fact di sini adalah menceritakan pengalaman. Pengalaman selama 2 minggu. Feeling perasaan saya saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Finding pembelajaran yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran. Future penerapan yang akan saya lakukan setelah pembelajaran. Fact, pengalaman yang pertama dalam pembelajaran tersebut, saya mendapatkan pesan perihal undangan pembukaan pendidikan guru penggerak melalui pesan WhatsApp. Kamis 14 Maret 2024. Saya lanjutkan pada hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi, saya mengikuti pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 yang dibuka oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yakni Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani, MPD. Masih di hari yang sama, Jumat 15 Maret 2024, pukul 13 sampai dengan selesai, saya mengikuti pembukaan dan orientasi pelaksanaan pendidikan guru penggerak Angkatan 10 wilayah Jawa Timur oleh BPKP Jawa Timur. Tanggal 18 sampai 30 Maret 2024 dilaksanakan kegiatan belajar modul 1.1a Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada hari ketiga, Sabtu 16 Maret 2024, pukul 10, saya mencoba melakukan percobaan penggunaan LMS melalui fitur simulasi aktivitas LMS melalui SIM PKP dan saya menyelesaikan pretest atau tes awal paket modul 1. Pada hari Selasa 16 Maret 2024 pukul 13.00 sampai dengan 15.00, saya melaksanakan forum diskusi modul 1.1 melalui ruang diskusi virtual yang dipimpin oleh Ibu Fasilitator kami, Ibu Eni Kristinawati. Pada hari Kamis 21 Maret 2024 pukul 13.00 sampai dengan 15.30, saya melaksanakan pelaksanaan kolaborasi penugasan kelompok modul 1.1 melalui ruang kolaborasi virtual. Pada kesempatan tersebut, saya mendiskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks lokal, sosial, budaya daerah asal kita. Kami berdiskusi menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan kearifan lokal yang terdapat di daerah masing-masing. Jumat 22 Maret 2024 pukul 14 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat, saya melaksanakan kegiatan kolaborasi dan presentasi hasil diskusi pada hari sebelumnya, modul 1.1. Pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 pukul 7 sampai dengan pukul 15.00 di SMPN Sidoarjo, saya melaksanakan lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak Angkatan 10 wilayah Sidoarjo. Kami didampingi oleh Ibu Kepala Sekolah dan pengajar praktek. Pengajar praktek kami, Ibu Devi Aryani, M. Magister Psikologi, Bapak Sutikno, Sarjana Pendidikan, dan Ibu Yeti Yuni, Sarjana Sosial, Magister Pendidikan. Senin 25 Maret 2024, saya melaksanakan unggah tugas kolaborasi modul 1.1 melalui LMS
Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 29 sampai dengan 30 Maret, saya berusaha melakukan atau menyelesaikan proses penyusunan kesimpulan, refleksi, dan aksi nyata modul 1.1. Saya lanjutkan di tahap yang kedua adalah feeling. Feeling di sini adalah perasaan saya selama mengikuti kegiatan pembelajaran modul 1.1a Refleksi Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Saya sangat senang saya dapat memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan, khususnya saya memperdalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya berusaha menerapkannya, semakin termotivasi untuk turut serta mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia unggul, berbudi pekerti luhur, cerdas, inovatif, kreatif, sesuai dengan kodrat dan zamannya. Saya optimis dapat menerapkannya baik di kelas maupun di sekolah secara optimal dan menyeluruh. Hal yang membuat saya memiliki perasaan tersebut adalah saya menyadari sepenuhnya bahwa saya seorang guru yang memiliki tanggung jawab terhadap budi pekerti siswa, keterampilan psikomotoriknya, dan kemampuan akademisnya. Selain tiga hal tersebut, saya juga bertanggung jawab kepada kemampuan dia dalam bersosialisasi dan memiliki spiritual yang baik. Saya mengharapkan agar anak-anak siap menghadapi tantangan perubahan zaman yang ada. Saya memahami sepenuhnya anak-anak membutuhkan perhatian, tuntunan, contoh atau teladan yang tepat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kemakmuran, ketentraman, kesejahteraan, kemajuan negeri ini berada pada ketakwaan, kepada tangan-tangan, berada pada daya pikir dan hati para generasi bangsa. Tahap yang ketiga adalah finding. Pembelajaran yang telah saya dapatkan dari pembelajaran ini adalah pemikiran atau filosofi Ki Hajar Dewantara sangat penting diterapkan dalam dunia pendidikan di sekolah, baik kegiatan di kelas saat kegiatan belajar mengajar bersama siswa, juga kegiatan ekstrakurikuler siswa. Pembelajaran tidak berpusat pada guru semata, tetapi pembelajaran yang baik adalah berpusat pada siswa. Atau dengan kata lain, siswa merupakan subjek pembelajaran. Selain itu, kita sebagai guru hendaklah dapat sebagai suri teladan bagi anak, dapat membangun semangat dalam belajar dan berbudi pekerti luhur, dan kita dapat memberikan suatu dorongan agar anak-anak tetap terpacu untuk meraih cita-citanya. Hal tersebut tertuang dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Sedangkan hal baru yang saya ketahui setelah pembelajaran ini adalah siswa sangat membutuhkan pembelajaran yang melibatkan teknologi informasi agar lebih mudah dan efektif memahami materi, serta siswa bukanlah tabula rasa. Future. Sebagai wujud pemahaman saya setelah menyelesaikan modul 1.1 ini, saya menerapkannya di dalam kelas. Penerapan yang dimaksud adalah melakukan aksi nyata. Dalam aksi nyata saya di kelas, saya menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Maka saya mengoptimalkan media teknologi. Saya juga menggunakan media pembelajaran aplikasi Canva, menggunakan aplikasi Quizzes, menggunakan aplikasi Padlet, menggunakan media massa online YouTube, maupun menggunakan media massa TikTok. Selain saya mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni didiklah anak sesuai kodrat dan alam zamannya, maka saya selalu siap menuntun anak-anak jika ingin berdiskusi, baik saat anak di kelas maupun di luar kelas.
Saya tidak pernah membatasi anak-anak jika ingin berdiskusi. Artinya, guru harus dapat menuntun, bukan menuntut. Masih pada tahapan future, sebagai wujud pemahaman saya setelah melaksanakan modul 1 ini, saya menerapkannya di dalam kelas. Maka penerapan tersebut harus dapat maksimal dan tercapai tujuan yang telah disepakati. Saya memahami pembentukan budi pekerti yang baik sangat penting dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sehingga saya memberikan kesempatan anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Saya selalu memberikan senyum saat berada di kelas. Saya selalu membuka dan menutup kegiatan pembelajaran dengan doa. Saya memberikan ucapan terima kasih dan mohon maaf pada saat saya melakukan pembelajaran yang memang perlu untuk disampaikan. Misalnya setelah mereka atau setelah dia menyampaikan pendapatnya, kita sebagai guru sangat penting untuk menyampaikan ucapan terima kasih setelah dia memberikan pendapatnya. Aksi nyata. Perasaan saya di kelas selama aksi nyata. Berdasarkan modul 1 yang telah saya pelajari dan aksi nyata di kelas saya sangat optimis dapat melakukan hal yang terbaik dan bermanfaat untuk anak-anak. Saya semangat dalam menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang berbunyi, Ingarso sung tulodo ing madya mangunkarso tutwuri handayani, anak perlu dituntun bukan dituntut, anak bukan tabula rasa, didiklah anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Ide gagasan saya selama aksi nyata di sini adalah saya menggunakan metode diskusi, ceramah, menggunakan media interaktif yang dapat dinikmati oleh anak agar anak semakin semangat dalam kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dan pengalaman dalam pembentuk catatan praktik baik. Saya menggunakan pembelajaran di sini, saya terapkan proses pembelajaran materi teks biografi kelas 10 fase E. Saya menggunakan metode diskusi, ceramah, media interaktif. Anak-anak antusias dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga menampilkan aksi nyata saya. Aksi nyata yang dimulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi. Sebelum kegiatan pembelajaran, saya melakukan perencanaan untuk saya lakukan pada hari selanjutnya. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak melalui PPT. Saya menyampaikan kesepakatan kelas agar anak lebih fokus dalam belajar. Itu saya lakukan pada aksi nyata saya. Saya lanjutkan dengan menampilkan PowerPoint. Saya melakukan evaluasi. Di sini adalah evaluasi pretest. Saya menggunakan media quizzes. Anak-anak semangat, antusias dalam berdiskusi. Saya sebagai guru menuntun mereka untuk diskusi yang baik, menyampaikan pendapat yang baik, dan sebagai peserta yang baik dapat mendengarkan atau menyimak dengan seksama. Tak lupa, saya menyertakan testimoni dari guru dan siswa setelah saya mengikuti pembelajaran modul 1.1 dan menerapkannya dalam bentuk aksi nyata.